Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjadikan pernikahan yang dilakukan dua insan sebagai ikatan suci, tempat berlabuhnya cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan bagaimana menjadi suami yang lembut, penuh kasih sayang dan beradab terhadap keluarga. Hadirin ayah bunda, tuan puan, para dermawan, sahabat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan sedikit berbicara secara singkat berkaitan dengan adab suami istri menurut Islam. Jadi konsep suami istri itu untuk menjalani hubungan rumah tangga bukan hanya sekedar cinta. Sahabat kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, rumah tangga dalam Islam itu bukan sekedar pertemuan dua hati karena ada rasa cinta di antara keduanya. Akan tetapi pertemuan dua jiwa yang berikrar untuk beribadah kepada Allah secara bersama. Jadi perlu kita ingat, ikrarnya kedua jiwa antara suami dan istri itu adalah untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan pernikahan yang dilakukan semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta yang dipupuk di antara kedua belah pihak itu bisa datang dan kadang juga bisa pergi. Tapi adab dan iman kalau sekiranya diterapkan di dalam rumah tangga, maka itulah yang membuat rumah tangga tetap tegak dan kemudian damai, dan selanjutnya menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka mari kita membahas bagaimana Islam mengajarkan adab antara suami dan istri agar cinta tak hanya bertahan, tetapi dia itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada Quran surat Ar-Rum ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Dia Allah yang maha menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat di atas memberikan pengertian kepada diri kita, sesungguhnya tujuan pernikahan bukan sekedar hadirnya cinta, akan tetapi ada di dalamnya ketenangan, dan kemudian di dalamnya juga ada kasih sayang yang lahir
dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat An-Nisa ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, maksudnya para istri itu, dengan cara yang baik. Makna ayat di atas memberikan informasi kepada diri kita. Ini adalah merupakan perintah, ya. Suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut, penuh adab, bukan kekerasan atau kata-kata yang kasar. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah memberikan ketegasan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri adalah pakaian bagimu para suami, dan begitupun sebaliknya, para suami adalah merupakan pakaian para istri. Kita ketahui jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, seperti pakaian, suami dan istri saling menutupi kekurangan, saling melindungi, bahkan saling memperindah satu sama yang lainnya. Pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu berikut keluargamu dari siksa api neraka. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa tugas utama dalam rumah tangga kita semua adalah saling menuntun menuju surga, bukan hanya sekedar hidup untuk bahagia di dunia saja. Lalu pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan sesungguhnya aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis di atas menjelaskan kepada diri kita, kebaikan sejati seorang laki-laki bukan di luar rumah, tetapi di dalam rumahnya. Bagaimana ia memperlakukan istri dan anaknya dengan sebaik mungkin. Kemudian pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul SAW menjelaskan kepada kita, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Hadis di atas memberikan pesan bahwa Nabi SAW ini memberikan sebuah pembelajaran penting yang menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang istri bagi suami dalam Islam. Kemudian pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, la yafrak mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya jika ia tidak menyukai satu sifat dari istrinya, maka akan ada sifat lain yang ia tidak suka. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita tentang realistis dan kemudian bijaksana dalam cinta. Kenapa demikian? Karena tak ada pasangan yang sempurna, tapi selalu ada alasan untuk bersyukur. Kemudian pada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatil mar'atu khamsaha, dia menjaga salat 5 waktunya, wa shammat sahraha, kemudian tiba bulan suci Ramadan, dia berpuasa di bulan suci Ramadan, wa hafidat farjaha, lalu dia menjaga kehormatannya dari apa yang diamanahkan suaminya kepadanya, wa ata'at zaujaha, lalu dia taat kepada suaminya terkait dengan hal-hal yang baik dalam syariat ajaran agama kita, qilalaha, maka dikatakanlah kepadanya, udkhuliyil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti,
dari pintu mana saja yang kamu suka. Maka di sini memberikan penjelasan kepada para istri bahwa ketaatan istri kepada suaminya dalam kebaikan adalah jalan menuju surga. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah yang dibangun atas dasar takwa, bukan hanya sekedar rasa cinta, karena cinta itu bisa pudar, tapi takwa akan menghidupkan cinta selama-lamanya. Sedangkan Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada diri kita, hubungan suami istri itu adalah bentuk ibadah paling luas, karena di dalamnya ada kasih sayang, tanggung jawab, dan kesabaran. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah berkata kepada diri kita, suami wajib menjaga perasaan istrinya, dan istri juga wajib menjaga kehormatan suaminya. Maka kedua-duanya saling menjadi pasangan satu sama lain yang melengkapi. Lalu sebagian ulama menjelaskan kepada diri kita bahwa adab suami istri yang benar itu adalah ketika keduanya menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam pernikahan mereka, bukan sekedar memuaskan keinginan dunia dan kemudian mengikuti hawa nafsu mereka. Maka hadirin yang berbahagia, adab dan keutamaan suami istri dalam Islam itu ketika diterapkan dengan baik, maka yang pertama, saling menghormati dan berbicara dengan lembut itu akan terjadi dalam rumah tangganya. Yang kedua, mereka mampu menjaga rahasia rumah tangganya, tidak diumbar kepada orang lain. Yang ketiga, saling menasihati dalam ketaatan dan kesabaran. Yang keempat, selalu senantiasa bersyukur atas kelebihan pasangan, bukan fokus pada kekurangannya. Yang kelima, tidak menuntut kesempurnaan, akan tetapi berlomba untuk memperbaiki diri agar menjadi sempurna. Yang keenam, selalu senantiasa saling mendoakan, tentunya dalam kebaikan, dan saling memaafkan ketika memiliki kesalahan di antara kedua belah pihak. Yang ketujuh, tentu akan menjadikan cinta yang dipupuk dari hasil pernikahan mereka itu tentunya sebagai sarana ibadah dan bukan untuk kepentingan dan tujuan hidup dunia semata. Maka kesimpulan yang bisa kita bahas dan kita ambil dari pembahasan di atas, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, sahabat orang baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah perlu kita pahami dengan seksama, pernikahan dalam Islam itu bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai satu sama yang lainnya, akan tetapi dua jiwa yang sama-sama berjuang, saling melengkapi, saling memperbaiki untuk menggapai ridha Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Suami yang beradab tidak akan menuntut istrinya untuk sempurna, sedangkan istri yang beradab tentu juga tidak akan menuntut suaminya tanpa celah, karena mereka tahu bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Cinta mungkin bisa membuat kita menikah, tapi adablah yang membuat rumah tangga itu bertahan. Jika suami istri saling mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan menumbuhkan cinta di antara mereka setiap hari. Rumah tangga sakinah bukan hasil kebetulan, tetapi hasil dari iman, adab, dan kesungguhan menjaga cinta kepada Allah di dalam menjalani hubungan rumah tangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemauan yang kuat untuk bisa terus mempelajari bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam membina rumah tangga kita, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan kita harus paham berkaitan dengan adab suami istri
dalam menjalani rumah tangganya secara Islam. Dan alhamdulillah kita telah membahas sedikit di atas, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk mengantarkan kita membentuk rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.